atas Monas. Salat guys. Oke, ini adalah markas Kostrad Busway. Wah, lari. Hah? So. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat dan mendahului.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam.
busway guys. Kita menyeberang ke pos komando strategi angkatan darat Pangkostrat. Oke guys, turun lagi. Turun lagi. Motor polisi militer PM. Ada jalur sepeda, Rey. Jalur goes. Ini jalur goesnya, Rey. Dharma Putra, markas Pak Harto dulu 3G 30 SPKI. Pak Harto berkantor di sini. Markas Kostrad. Ini Jalan Merdeka Timur. Nanti ke sebelah sana Jalan Merdeka Utara ada Istana Negara. Ini markas Kostrad guys. Kostrad. Backpacker yang lagi depan Masjid Kostrad. Strategi Angkatan Darat. Suasana pas kesan. Dan ini gedung Pertamina. Lurus, di belok kanan. Tower-towernya sudah kelihatan tuh. Kita akan pakai jalur goes. Jalur goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau 2024 pemirsa. Mungkin video ini tayang sudah memasuki bulan Agustus pemirsa. Waduh, biasanya kan di bulan Agustus ada ulang tahun pemirsa ya. Selain ulang tahun Bapak Agus juga ada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa. Berdirinya negara Republik Indonesia yang ke-79 tahun pemirsa. Waduh ya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus ya. Jadi Agustusan itu 17 Agustus pemirsa. Setiap tanggal 17 Agustus bangsa kita selalu merayakan ya dan memperingati hari kemerdekaan. Kenapa kita harus memperingati pemirsa? Ya, karena kita kan sebagai bangsa Indonesia
Sebagai bangsa Indonesia harus meneruskan perjuangan bangsa Indonesia, meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Pepeje karo para pahlawan kita berjuang dengan darah, air mata dan tenaga. Tapi kita sebagai penerus bangsa, kita harus meneruskan dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya yang paling simpel adalah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa yang ke-79 tahun. Gimana nih? Udah siap merayakan hari ke-79 tahun? Kalau sudah siap, coba kibarkanlah bendera merah putih. Waduh ya. Apakah kalian sudah mengibarkan bendera merah putih di depan rumahmu? Atau sudah menghiasi ya gang-gang, jalanan, lingkungan sekitar, RT RW ya, gardu hansip, waduh, siskamling ya. Itu menjadi hiasan-hiasan untuk kemeriahan Republik Indonesia pemirsa. Atau mungkin sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan perlombaan atau event-event penting pemirsa. Waduh. Jadi sebagai generasi muda, kita harus merayakan Hari Kemerdekaan, minimal mengibarkan bendera merah putih pemirsa. Waduh, ya maksimalnya meriahkanlah kemerdekaan ini. Oke pemirsa, episode kali ini masih melanjutkan backpackeran ke ibu kota Republik Indonesia di Jakarta pemirsa. Sebelum pindah ke IKN ya, IKN Nusantara, ibu kota negara Nusantara, yang letaknya sekarang di Kalimantan Timur pemirsa. Kira-kira Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya sudah pindah atau belum nih? Mamang akan cek di Jakarta pemirsa. Jadi kalau seandainya melihat iring-iringan Presiden masuk ke Istana Negara, Istana Merdeka yang ada di Jakarta, itu artinya kemungkinan ya menurut Mamang belum pindah pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, masih melanjutkan backpackeran Mamang ke Jakarta dengan naik kereta api Pangandaran ya, tuh dari Tasikmalaya maghrib sampai ke Gambir itu tengah malam pemirsa. Istirahat itu sebentar ya sampai subuh di stasiun Gambir. Habis itu setelah sholat subuh ya keliling sekitaran Monas pemirsa, dan sekitaran Jalan Medan Merdeka Timur ya, Jalan Medan Merdeka Timur. Jadi Monas itu dikelilingi oleh Jalan Merdeka, Medan Merdeka pemirsa. Ada Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Selatan, dan Medan Merdeka Timur. Kebetulan stasiun Gambir itu ada di Jalan Medan Merdeka Timur pemirsa. Apalagi melihat suasana pagi hari ya, subuh-subuh, waduh, habis subuh ada orang yang lari-lari pagi. Nah kebetulan Re dan Mamang ya agak lapar nih. Mamang akan mencari nasi bungkus, waduh, yang murah meriah dari pedagang ya, minimal adalah pedagang kaki lima. Namun sayangnya di sepanjang Jalan Medan Merdeka Timur itu tidak ada pemirsa. Apalagi ketika jam 5 atau jam 6 pagi hari itu tak nampak ada pedagang kaki lima pemirsa. Jadi Mamang keliling-keliling sekitar Jalan Medan Merdeka Timur di pagi hari, naik flyover atau JPO ya, jembatan penyeberangan orang. Itu view-nya indah sekali pemirsa. Waduh. Dan turun langsung ke markas ya, markas Pak Harto ketika tahun 1965 pemirsa, yaitu markas Kostrad. Waduh. Jadi ternyata markas Kostrad ini berseberangan dengan stasiun Gambir pemirsa. Waduh. Berseberangan dengan halte busway-nya stasiun Gambir. Mamang sempat terperana ya, di depan markas Kostrad itu ada jalur namanya jalur goes pemirsa. Waduh. Seandainya di Tasik ada jalur goes ya, waduh, seperti ini mantap ya. Di Tasikmalaya itu jalur goes khusus itu ada di Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa pemirsa. Itu pun di Jalan Hajat, sisanya ya berbaur dengan pengendara lain. Tapi kalau di Jakarta ini terbagi pemirsa. Di Jalan Medan Merdeka Timur itu ada jalur goesnya ya, di depan markas Kostrad, Komando Strategi Angkatan Darat pemirsa.
Di sepanjang Jalan Medan Merdeka Timur, Barat, Utara, Selatan itu banyak sekali museum-museum pemirsa. Salah satunya adalah museum yang ada di Markas Kostrad ini. Ternyata Markas Kostrad ini ada museumnya juga pemirsa, yaitu Museum Dharma Bakti pemirsa. Di Museum Dharma Bakti ini tersimpan pernak-pernik, diorama, dan salah satu yang terkenalnya adalah diorama Pak Harto ketika bertemu dengan Sarwo Edi, yaitu Panglima Kopassus bertemu dengan Panglima Kostrad pemirsa. Dan ada juga Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari G30S PKI pemirsa. Jadi ketika tahun 1965 ya meletus G30S PKI, Pak Harto itu menjabat sebagai Panglima Kostrad dengan pangkatnya Mayor Jenderal pemirsa. Ketika meletus G30S PKI, Pak Harto ini bermarkas Kostradnya di sini, di Markas Kostrad sekarang. Dan kebetulan di Markas Kostrad sekarang itu ada bangunan lama dan bangunan baru. Dan bangunan lama ini dijadikan museum ya. Yang lama ini mirip dengan rumah Hindia Belanda pemirsa. Waduh. Itu menjadi Museum Dharma Bakti, museumnya Kostrad. Nah, salah satu kenapa G30S PKI ini gagal, salah satunya adalah taktik cerdiknya Maijen Soeharto pemirsa sebagai Panglima Kostrad. Dengan taktik cerdiknya ternyata bisa menghancurkan gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia pemirsa. Ya kebayang seandainya yang menjabat Pangkostrat itu bukan Maijen Soeharto, atau mungkin Maijen Soeharto tidak cerdik, mungkin negara kita pernah menjadi negara komunis pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, berhubung pagi sekali, Mamang tadinya ingin memasuki salah satu museum atau ingin memasuki Monas. Berhubung Monas itu masih dikunci pagarnya, ada sih yang lari-lari di dalam Monas tapi nggak tahu jalannya kemana nih. Yang jelas di sepanjang Jalan Medan Merdeka Timur dekat Gambir itu tidak ada gerbang yang dibuka pemirsa ya, gerbangnya masih dikunci. Selain itu museum-museum yang ada di sekitaran Monas atau di Jalan Medan Merdeka Timur atau Medan Merdeka Barat seperti Museum Nasional, Museum Proklamasi, ada Museum Kostrad itu masih tutup pemirsa. Oleh karena itu Mamang akan cari makan aja ya, mencari makan sebungkus nasi ya, nasi bungkus. Siapa tahu ada yang jual nasi bungkus di sekitaran Medan Merdeka Timur. Atau paling enggak Mamang akan pergi ke Masjid Istiqlal ya. Konon katanya kalau di Masjid Istiqlal ada tempat pujaseranya pemirsa ya, food courtnya. Aduh, biasa kan kalau kita jalan-jalan tanpa nasi bungkus, waduh, tanpa sarapan itu leles pemirsa ya, lemah. Waduh, sebagai bahan bakarnya untuk jelajahi kota Jakarta, yaitu harus isi dulu perutnya. Kalau tidak isi perut ya bubar. Waduh. Dan ternyata ya Pak Harto ini bisa mengalahkan pasukan yang terlibat G30S PKI. Ternyata dikalahkan dengan taktik nasi bungkus pemirsa. Waduh. Ternyata nasi bungkus menyelamatkan Indonesia pemirsa, menyelamatkan Indonesia dari negara komunis. Waduh, kok bisa ya? Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar cerita nasi bungkus Pak Harto pemirsa. Waduh, mengalahkan gerakan 30 September. Berkat nasi bungkus G30S PKI bubar. Waduh, kok bisa? Bagi kalian yang belum tahu ceritanya, bolehlah jangan skip ya. Sambil Mamang jalan kaki mencari pedagang atau Mamang akan pergi ke Masjid Istiqlal, Mamang akan sedikit cerita ya tentang nasi bungkus yang bisa menyelamatkan kita dari negara komunis pemirsa. Dilansir dari artikel kumparannews.com dengan judul artikel Museum Dharma Bakti Kostrad, tempat Soeharto atur strategi penumpasan G30S PKI, 27 September
2021. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan sebutan G30S PKI menjadi sejarah yang tak dapat dilupakan oleh rakyat Indonesia. 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Salah satu lokasi yang bersejarah selama operasi penumpasan PKI adalah Museum Dharma Bakti Kostrad yang terletak di komplek markas besar Kostrad di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, dekat dengan stasiun Gambir. Gedung tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1870 yang awalnya digunakan sebagai kantor komisaris Belanda. Setelah lahirnya Kostrad pada 6 Maret 1961, bangunan ini dialihgunakan sebagai kantor Maijen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat. Pria yang kemudian menjadi presiden selama 32 tahun itu atau Orde Baru merupakan Pangkostrat pertama. Gedung tersebut merupakan saksi bisu penumpasan PKI tahun 1965. Maijen Soeharto saat itu merancang pengamanan Presiden Republik Indonesia, menyusun rencana pencarian korban Gerakan 30 September dan mengembangkan taktik penumpasan PKI di gedung tersebut. Hingga masa jabatan Pangkostrat ke-12, gedung tersebut masih berfungsi sebagai kantor, sebelum akhirnya dialihfungsikan menjadi museum pada tahun 1981 oleh Pangkostrat ke-12, yaitu Letjen TNI Rudini. Namun pemrakarsa museum tersebut adalah Maijen TNI Wiyogo Atmo Darminto yang merupakan Pangkostrat ke-10. Museum Dharma Bakti Kostrad diresmikan pada tanggal 4 Maret 1997 oleh Presiden Soeharto. Dan museum ini merupakan saksi bisu di mana Pak Harto berhasil menumpas dan menyelamatkan Republik ini dari komunisme, pemirsa. Dilansir dari kaskus.co.id dengan judul artikel "Ketika Pasukan Letkol Untung Kalah Karena Nasi Bungkus". Waduh. Cerita di balik Gerakan 30 September 1965. Gerakan 30 September berhasil menculik 6 jenderal dan seorang perwira TNI AD. Tapi dalam waktu singkat, pasukan Maijen Soeharto yang terdiri dari Kostrad dan RVKAD berhasil mencerai-beraikan kekuatan militer yang dipimpin oleh Letkol Untung hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, pemirsa. Waduh, Pak Harto ini hebat ya. Kurang dari 24 jam itu gerakan bisa lumpuh, pemirsa. Kita aja lapor ke polisi ya, itu harus lebih dari 24 jam, pemirsa. Soeharto memutarbalikkan situasi ya, di mana yang tadinya Gerakan 30 September itu di atas angin, namun kurang dari 24 jam itu menjadi ciut, pemirsa, dan hancur dan tercerai-berai, bahkan membelot, pemirsa. Konon membelotnya gara-gara nasi bungkus. Waduh. Ada apa sebenarnya ini? Banyak teori konspirasi dan spekulasi berkembang. Akan tetapi ternyata penyebab gagalnya proyek PKI ini karena kurangnya perencanaan. Kurangnya RPP ya. Waduh. Orang bilang perencanaan adalah setengah keberhasilan. Ada yang mengatakan ketika kita gagal merencanakan, maka kita sedang merencanakan kegagalan kita sendiri. Jadi kalau kita rencananya kurang matang, waduh, ya mungkin hasilnya juga kurang matang ya. Kalau begitu mari kita buat perencanaan yang baik agar bisa selalu sukses, menurut Andri Wongso. Saat itu pasukan G30S berkekuatan 1 batalion Cakrabirawa, 1 batalion dari Brigif 1 Kodam Jaya, dan 1 batalion pasukan gerak cepat atau PGT. Kalau sekarang mungkin namanya Paskas ya, pasukan khas Angkatan Udara, dan pasukan pertahanan pangkalan PPP ini di bawah Angkatan Udara, pemirsa. Lalu ditambah batalion 530 Raider dari Jawa Timur, batalion Angkatan Darat dari Jawa Timur ya.
dan Batalion Angkatan Darat 454 Raider dari Jawa Tengah ya, Kodam Diponegoro. Lalu ada 2000 sukarelawan yang dilatih PKI di Lubang Buaya. Sekedar catatan, satu batalion umumnya berkekuatan 500 sampai 700 orang. Ternyata ini hanya catatan di atas kertas Kolonel Untung. Faktanya jauh berbeda, hanya sekitar satu kompi Cakrabirawa berkekuatan 60 orang yang ikut. Dari Brigif 1 juga hanya 60 dari PPP atau pasukan pertahanan pangkalan itu ada 700 pasukan. Sementara PGT, pasukan gerak cepat atau sekarang Paskas, tak ada satupun. Waduh. Yang cukup banyak adalah dari Batalion 530 Kodam Brawijaya dan 454 Batalion 454 dari Diponegoro, pemirsa. Dua pasukan elit ini berkekuatan masing-masing 500 orang. Berarti total seluruhnya adalah kurang lebih 1000 orang, pemirsa. Kolonel Untung membagi 3 pasukan. Pasukan Pasopati, yaitu yang terdiri dari Cakrabirawa dan Brigif, bertugas menculik para jenderal. Yang kedua, pasukan Bima Sakti yang terdiri dari Batalion atau Yon 454 dan Batalion atau Yon 530 bertugas mengawal kawasan Monas dan merebut RRI serta Telkom. Lalu pasukan Gatot Kaca yang menjaga Lubang Buaya yang terdiri dari pasukan pertahanan pangkalan dan sukarelawati PKI, pemirsa. Kekalahan Kolonel Untung dan kawan-kawan terjadi karena buruknya perencanaan. Waduh. Saat Presiden Soekarno memerintahkan Brigjen Suparjo atau Wakil Letkol Untung untuk menghentikan kegiatan, Suparjo dan pimpinan lainnya setuju. Mereka bingung karena tidak punya rencana B alias cadangan. Tidak jelas pula siapa yang memegang komando. Brigjen Suparjo dan Kolonel Latif yang pangkatnya lebih tinggi justru menjadi wakil Untung ya, yang pangkatnya lebih rendah. Belum lagi pengaruh Sam dan Pono. Dua orang ini merupakan biro khusus PKI atau orang-orang PKI yang menyusup ke TNI, pemirsa. Rencana operasinya ternyata tidak jelas. Waduh, terlalu dangkal. Titik beratnya hanya pada pengambilan 7 jenderal saja. Lalu setelah diambil 7 jenderal ya dan dihilangkan dan dimasukkan ke Lubang Buaya, lalu selanjutnya apa? Bingung kan? Kenapa bingung? Ya rencananya tidak ada, pemirsa ya, tidak, rencananya kurang matang, pemirsa ya, telurnya belum matang. Waduh. Bagaimana kemudian bila berhasil? Tidak jelas juga. Kalau gagal tidak jelas juga. Berhasil bingung, gagal juga bingung. Waduh, ini berdasarkan kesaksian Bapak Suparjo ya, Brigjen Suparjo, salah satu tokoh dari gerakan 30 September. Dalam bukunya yang dikutip oleh Joh Rosa, Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Dalam peperangan, skenario mundur bukan pengecut. Dalam setiap pertempuran selalu ada skenario mundur. Tetapi ini tidak berlaku untuk pasukan yang ikut G30S, pemirsa. Semangat mengalahkan logikanya. Waduh. Saat Suparjo menanyakan hal itu kepada Sam dan yang lainnya langsung memotong. Ya Bung, kalau mau revolusi banyak yang mundur, tetapi kalau sudah menang banyak yang ikut. Waduh. Satu kesalahan fatal lainnya adalah soal logistik. Wah, ini nih logistik ya, alias nasi bungkus ya. Untung kehilangan banyak, Kolonel Untung banyak kehilangan pasukannya gara-gara nasi bungkus. Waduh. Pasukan Bima Sakti yang notabene terdiri dari Yon 530 Brawijaya ya dari Jawa Timur dan Yon 454 dari Diponegoro dari Jawa Tengah yang ditugaskan untuk menjaga lapangan Monas bersebelahan dengan markas Kostrad dan bersebelahan dengan stasiun Gambir, pemirsa. Tapi tak ada yang mencukupi kebutuhan mereka. Waduh. Tanggal 1 Oktober 1965 dari pagi hingga petang pasukan itu tak diberi makan. Ya, pasukan yang menjaga Monas ini tidak diberi makan, pemirsa. Waduh. Maka ketika Soeharto mengutus utusannya untuk membujuk Yon 530 agar kembali ke Kostrad, tawaran itu dipenuhi. Waduh, udah ngopi belum? Yuk ngopi dulu. Waduh, akhirnya ngopi ya. Setelah ngopi udahlah, hentikan aja gerakan 30 September. Ya akhirnya berhenti juga ya.
Masuk berita lagi bahwa pasukan sendiri dari Yon Jateng dan Yon Jatim tidak mendapat makanan. Kemudian menyusul berita Yon Jatim minta makan ke Kostrad. Penjagaan ditinggalkan begitu saja. Ya, daripada kelaparan lebih baik ya hentikan aja gerakannya. Semua kemacetan gerakan pasukan disebabkan diantaranya tidak ada makanan. Mereka tidak makan semenjak pagi, siang, dan malam. Jangankan tentara ya, jangankan penduduk biasa, tentara pun kalau tidak diberi makan pagi, siang, dan malam. Hal ini baru diketahui pada malam hari ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerang ke dalam kota, kata Brigjen Suparjo alias tokoh PKI ini. Tapi terlambat karena sebagian pasukannya diantaranya pasukan Yon 530 sudah bergabung dengan Kostrad ya. Di Kostrad ini dibujuk rayu oleh siapa? Oleh Bapak Harto ya, oleh Maijen Soeharto. Maijen Soeharto itu cerdik nih. Ini pasukan yang ikut kudeta ini belum makan ya, ajak aja makan. Nah, ternyata sudah ajak makan mau. Setelah diberi makan ya akhirnya meninggalkan gerakan tersebut pemirsa dan bubar. Lalu sudah bergabung juga dengan Yon 454 sudah berada di sekitar Halim. Waduh. Jadi 530 sudah gabung dengan Pak Harto, Yon 454 sudah ada di sekitar Halim. Jadi untuk menyerang kota pun tidak jadi pemirsa. Tak mungkin lagi memerintahkan mereka untuk menyerang kota Jakarta. Akhirnya soal makanan untuk pasukan, Suparjo punya analisa sendiri. Tapi saat itu dia berada di bawah komando Letkol Untung. Padahal jika Brigjen Suparjo yang memimpin mungkin hasilnya akan berbeda. Bagaimanapun seorang jenderal tentunya lebih cakap daripada seorang letnan kolonel. Jadi yang lucu ini adalah seorang jenderal itu komandonya di bawah seorang letnan kolonel pemirsa. Ya Jenderal Suparjo itu di bawah letnan kolonel Untung. Dan Untung ini ternyata kesalahan besarnya tidak menyediakan nasi bungkus pemirsa. Ada dua jalan yang bisa ditempuh. Pertama, komando batalion diberi wewenang untuk merektuir makanan di tempat-tempat ia berada. Hubungan dengan penduduk atau mengambil inisiatif membuka gudang-gudang makanan. Separuh bisa dimakan dan selebihnya diberikan pada rakyat. Demikian analisa Jenderal Bintang 1 Brigjen Suparjo. Namun sayangnya ketika gerakan 30 September ini kan diberi komandonya di bawah Letkol Untung yang tidak memikirkan nasi bungkus pemirsa. Maka karena nasi bungkus dan logistik inilah Letkol Untung dan pasukannya G30S kalah sebelum berperang. Sejarawan Patrick Metanasi meyakini Letkol Untung memang tak siap melakukan kudeta. Kalau memang dia berniat untuk itu, tentunya dia mempersiapkan makanan logistik. Tapi ini tidak. Misi Letkol Untung hanya menculik 7 jenderal, ujar Patrick saat berbincang dengan Merdeka.com. Letkol Untung memang bukan politisi. Setelah dia menculik para jenderal, dia berharap PKI akan melakukan aksi massa untuk mendukung gerakan tersebut. Tapi tidak terjadi. Yang terjadi lebih dari 1 juta anggota PKI ya diberhangus oleh Soeharto dan masyarakat anti komunis. Jadi inilah kecerdikannya Pak Harto pemirsa, dan inilah kesalahannya Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan G30S PKI. Pak Harto ini cerdik ya. Kenapa cerdik? Jadi yang namanya perang itu bukan dengan senjata, dengan taktik tempur saja, tapi dengan taktik hal logistik pun. Pak Harto sebelum menghancurkan pasukan yang gerakan 30 September ya melihat dulu apa kelemahan. Ternyata kelemahannya belum ngopi pemirsa ya, belum diberi nasi bungkus. Jadi cukup merujuk rayu Yon 530 untuk gabung ke Kostrad, ayo kita makan ya, ngopi-ngopi. Akhirnya apa? Mau terbujuk rayu. Karena apa? Karena apa? Tidak ada nasi bungkus pemirsa. Jadi kesimpulannya berkat nasi bungkus lah akhirnya kita selamat ya dari negara komunis pemirsa. Seandainya ini berhasil, Pak Harto tidak cerdik, waduh, mungkin para pasukan yang melakukan kudeta ini berhasil mendirikan negara komunis dan PKI akan menang pemirsa.
Kalau PKI menang mungkin kita negaranya negara komunis pemirsa. Tapi akhirnya kan tidak jadi ya, karena kecedikan Soeharto dan kurang matangnya gerakan 30 September dan kurangnya nasi bungkus. Nasi bungkus penyelamat bangsa. Oke pemirsa, ya Mamang akan cari nasi bungkus, karena kalau tidak ada nasi bungkus ya Mamang pun backpackerannya akan bubar pemirsa ya, mungkin akan pulang ke Tasikmalaya. Waduh. Jadi Mamang akan cari nasi bungkus. Setelah makan nasi bungkus, Mamang akan jelajahi kota Jakarta pemirsa. Ada apakah kota Jakarta? Ya kalian tonton aja di episode selanjutnya.